Suatu malam di masa yang silam, manusia terbangun dan melihat dirinya sendiri. Ia melihat bahwa ia telanjang di bawah kosmos tanpa rumah dalam tubuhnya sendiri. Segala sesuatu larut di hadapan pikirannya yang menguji, keajaiban demi keajaiban, kengerian demi kengerian terbentang dalam benaknya. Ini bukan sekedar cerita mitos yang sering kita dengar untuk menyampaikan pesan moral tertentu, tapi ini adalah alegori dari bagaimana kesadaran kita sebagai makhluk yang memiliki kesadaran muncul. Sejak saat itu, kita tak lagi hidup hanya dengan naluri seperti binatang lain. Kita sadar bahwa dunia ini luas, dingin, dan sangat berbeda dengan kita. Kita sadar bahwa setiap makhluk pada akhirnya akan hancur, termasuk diri kita sendiri. Dan kesadaran itu terlalu berat untuk ditanggung. Manusia pertama yang sadar itu mati karena lapar atau terluka. Dia sudah belajar bagaimana caranya bertahan hidup di dunia yang mengerikan itu, tapi yang tidak pernah ia pelajari, dan begitu juga kita, yaitu melihat kenyataan begitu jelas sebagaimana adanya. Kemudian perempuan juga terbangun dan berkata sudah saatnya berburu, dan ia pun mengambil busur serta anak panahnya, buah dari pernikahan antara roh dan tangan, lalu keluar di bawah bintang-bintang. Namun ketika binatang datang ke mata air seperti yang biasanya ia tunggu, ia tak lagi merasakan loncatan harimau dalam darahnya, melainkan sebuah mazmur agung tentang persaudaraan penderitaan di antara semua yang hidup. Hari itu ia tidak kembali dengan buruan, dan ketika mereka menemukannya di bulan baru berikutnya, ia duduk mati di tepi mata air. Kita, manusia, adalah makhluk yang dikhianati oleh pikirannya sendiri, dilahirkan dengan kesadaran yang terlalu tajam, semacam pedang bermata dua, di mana kita bisa saja melukai dunia untuk menjaga kita bertahan hidup, tapi juga bisa melukai diri sendiri. Kita semua adalah manusia di tepi mata air itu, duduk menatap kosmos dan diam-diam terbunuh oleh apa yang kita ketahui sendiri. Ini adalah tulisan dari Peter Wessel-Zafer, filsuf Norwegian yang melihat dunia sebagaimana adanya dan mencoba mengatakan kepada kita bahwa fakta bahwa kita sadar akan semua ini adalah kesalahan alam semesta yang seharusnya tidak pernah terjadi. Pada tahun 1933, ketika Peter Wessel-Zafer masih berumur sekitar 24 tahun, ia melihat dunia dalam ketegangan besar, di mana terjadi krisis ekonomi pasca depresi besar, totalitarianisme di Eropa dengan nazisme, fasisme, dan stalinisme muncul, dan juga melihat secara langsung generasi yang hancur akibat Perang Dunia Pertama yang masih membekas, dengan rasa kehilangan makna dan keputusasaan. Dia sendiri memang tidak pernah benar-benar menjadi akademisi penuh sebagai filsuf, dan justru lebih banyak menulis secara literer dan esai, dan tulisan-tulisannya dapat kita lihat sangat dipengaruhi oleh pesimisme Schopenhauer dan juga eksistensialisme milik Nietzsche, tapi juga oleh sains modern yang memperlihatkan kehidupan termasuk manusia sebagai proses biologis tanpa ada alasan transenden atau alasan jelas bahkan kenapa semua ini muncul. Apa yang telah terjadi, sebuah pelanggaran dalam kesatuan hidup, sebuah paradoks biologis, suatu kebejatan, absurditas, sebuah kelebihan yang membawa bencana. Kehidupan telah melampaui tujuannya, meledakkan diri sendiri. Sebuah spesies telah dipersenjatai terlalu berat oleh roh yang dipermaksa menjadi maha kuasa keluar, namun sekaligus menjadi ancaman bagi kesejahteraannya sendiri. Senjatanya seperti pedang tanpa gagang atau pelindung, pedang bermata dua yang membelah segalanya. Namun siapapun yang menggunakannya harus menggenggam bilah itu dan membalikkan satu sisi pedang itu kepada dirinya sendiri. Inilah inti dari gagasan Zafer. Manusia adalah kesalahan evolusi, makhluk yang seharusnya tidak pernah ada. Spesies lain hidup sesuai nalurinya, cukup kuat untuk bertahan, cukup sederhana untuk tidak tersiksa. Mereka makan ketika lapar, lari ketika takut, kawin ketika musimnya sudah datang. Ada rasa sakit, ada rasa takut, tapi semuanya terbatas pada momen-momen tertentu. Tidak ada hewan yang merenungi apa makna dari penderitaannya, yang menangis di malam hari karena sadar masa depannya mungkin tidak sebagus teman-temannya. Tapi manusia diberikan senjata yang terlalu berbahaya, yaitu consciousness atau kesadaran. Kesadaran membuat manusia tidak hanya hidup, tapi sadar bahwa ia hidup, yang membuat kita mampu melangkah keluar dari momen sekarang.
kita bisa saja membayangkan masa depan dan mengenang masa lalu, membandingkan diri kita dengan segala sesuatu di dunia, sama seperti yang dilakukan Zapfe dan kita sekarang. Namun, kutukannya, kita tidak hanya tahu bahwa kita itu ada, kita tahu bahwa keberadaan ini, adanya kita ini akan berakhir. Yang membuat kesadaran kita secara langsung sadar bahwa ada jurang besar yang akan melahap kita nantinya, dan dia menunggu di sana, menatap kita setiap hari, tanpa kita sadari kapan dia benar-benar akan melompat dan melahap kita. Kesadaran membuat kita bisa menaklukkan alam, menciptakan teknologi, menulis puisi, dan menembus bintang. Namun pada saat yang sama, kesadaran itu juga menusuk kita dari dalam. Kita sadar bahwa kita akan mati. Kita sadar penderitaan itu tak terhindarkan. Kita sadar bahwa dunia ini pada akhirnya tak menawarkan tujuan selain kelangsungan biologis yang absurd. Zapfe menyebut ini sebagai biological paradox. Hidup seharusnya memelihara dirinya sendiri, tetapi dalam kasus manusia, justru melahirkan kesadaran yang menghancurkan fondasi kehidupan itu sendiri. Kita adalah makhluk yang terlalu sadar untuk hidup damai, tapi tidak cukup kuat untuk menanggung kedalaman kesadaran itu sendiri. Sejak saat itu, ia berada dalam keadaan panik yang tak kenal henti. Rasa panik kosmis ini adalah sesuatu yang mendasar bagi setiap pikiran manusia. Sesungguhnya, ras manusia tampak ditakdirkan untuk musnah sejauh tidak ada kelangsungan hidup yang mungkin apabila seluruh perhatian dan energi individu hanya dihabiskan untuk bertahan atau mewariskan tegangan dahsyat di dalam dirinya. Inilah yang Zapfe sebut sebagai cosmic panic, kepanikan kosmis, di mana kita merasa seperti hewan yang gemetar saat petir menyambar karena sadar secara tiba-tiba akan jurang di balik kehidupan itu sendiri. Kita takut pada hidup, takut akan segala hal yang kita lakukan, mau itu makan, bekerja, mencinta, berperang, bahkan membangun peradaban. Karena kita melihat bahwa semuanya hanyalah bagian dari siklus tak berarti yang pada akhirnya akan berakhir di liang kubur. Kita sering menganggap bahwa mutasi itu kesalahan genetik, tapi bisa saja selama ini kesadaran adalah mutasi fatal genetik yang tidak pernah disengaja oleh alam semesta. Dulu ada rusa purba yang berevolusi terlalu jauh, namanya Irish Shark, yang semakin lama semakin menumbuhkan tanduk yang lebih besar dari sebelumnya, yang dikatakan panjangnya bisa lebih dari 3,5 meter. Sampai akhirnya menjerat diri mereka sendiri, mereka jadi sulit bergerak, mudah terjebak, dan akhirnya kalah dalam seleksi alam. Punah karena kesalahan alam yang acak, manusia tidak ada bedanya dengan kesadaran mereka. Kesadaran yang tumbuh semakin lama, semakin kompleks, anugerah yang indah, yang terlalu berat untuk dipikul. Di sini, kita mendengar gema Schopenhauer yang melihat bahwa kehidupan adalah kehendak buta yang memaksa kita untuk terus berjuang. Walaupun kita tahu pasti bahwa hasil akhirnya tidak lebih hanyalah penderitaan. Hidup berayun seperti bandul, bolak-balik antara penderitaan dan kebosanan. Schopenhauer melihat bahwa inti dari kehidupan itu adalah kehendak buta tanpa tujuan akhir yang terus mendorong kita untuk menginginkan sesuatu. Selama kita menginginkan sesuatu, entah makanan, cinta, keamanan, status, kita hidup dalam kekurangan. Rasa lapar, haus, kesepian, ketakutan, kegagalan, semua itu adalah bentuk penderitaan. Selama hasrat belum terpenuhi, kita menderita. Tapi ketika hasrat itu tercapai, penderitaan tidak hilang, hanya digantikan oleh kebosanan. Tanpa dorongan, tanpa tujuan baru, hidup terasa hampa. Bagi Schopenhauer, manusia tidak pernah bisa benar-benar tenang di dalam hidup. Selalu ada dorongan baru yang muncul, dan kalau tidak ada, kita pun terhantam rasa bosan. Zapfe mewarisi pandangan itu, tetapi menambahkan, bukan hanya kehendak yang mengutuk kita, melainkan kesadaran yang terlalu besar untuk tubuh rapuh kita. Bedanya hanya Schopenhauer melihat sebagai hal metafisis, Zapfe justru melihatnya lebih biologis dan evolusioner. Schopenhauer juga merasa bahwa ada jalan keluar dari sini, yaitu asketisme dan penyangkalan kehendak. Bagi Zapfe, semua itu omong kosong karena kesadaran itu sendiri adalah cacat fatal. Namun, kita semua pasti ikut bertanya-tanya, kalau manusia memang cacat biologis karena terlalu sadar, kenapa kita belum punah sampai sekarang? Jawabannya, menurut Zapfe, adalah karena kita menemukan banyak cara dalam membatasi kesadaran kita sendiri. Seperti rusa purba yang mungkin bisa bertahan lebih lama kalau tanduknya dipatahkan, manusia bisa bertahan dengan mematahkan bagian-bagian dari kesadarannya. Ada 4 setidaknya cara manusia melakukannya. Kebanyakan orang belajar menyelamatkan diri dengan membatasi isi kesadarannya secara artifisial.
Yang pertama adalah dengan isolasi, menyingkirkan pikiran-pikiran yang terlalu menyakitkan agar tidak mengganggu hidup sehari-hari. Kita tahu kita akan mati, tapi sangat jarang untuk dibicarakan. Kita tahu penderitaan itu selalu ada, tapi kita berusaha untuk terus-menerus menjauhinya dan menyembunyikannya di balik rutinitas demi rutinitas. Contoh sederhananya adalah ketika ada kematian dalam keluarga, bukannya merenungi kematian mereka, kadang kita hanya menangis sebentar, lalu kembali bekerja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kita mengisolasi pikiran tentang kefanaan agar bisa berfungsi kembali sebagai manusia. Penjangkaran dapat digambarkan sebagai penetapan titik-titik dalam atau pembangunan dinding di sekitar arus cair kesadaran. Kedua adalah penjangkaran, yang berarti kita mencari nilai, tradisi, atau ide besar untuk menjadi jangkar bagi kapal kesadaran yang tidak pernah benar-benar stabil, didorong terombang-ambing oleh besarnya ombak semesta. Agama, moralitas, negara, ideologi, idola, tujuan hidup pribadi, cita-cita, masa depan, bangsa, semuanya kita percayai agar kita tidak hanyut dalam kekosongan dan tetap bisa berdiri dalam hidup. Itulah kenapa ketika salah satu dari yang kita percaya runtuh, kesadaran memunculkan dirinya kembali ke permukaan dan menunjukkan semua kebusukan dari kehidupan. Bentuk perlindungan yang sangat populer adalah distraksi. Seseorang membatasi perhatiannya dari batas-batas kritis dengan terus-menerus menyibukkannya dengan kesan-kesan baru. Selanjutnya, ketiga adalah distraksi, yaitu mengalihkan perhatian kita dari pertanyaan-pertanyaan besar yang terus-menerus menghantui kita sehari-hari. Inilah alasan mengapa hiburan, sosial media, olahraga, pesta, nightclub, dan sejenisnya begitu populer. Karena menumpuk kegiatan ke hal-hal ini bisa membuat kita untuk sejenak melupakan atau setidaknya membuat kita tidak sempat untuk menatap kehampaan kehidupan. Bahkan di penjara, orang mencari cara untuk terdistraksi, menghitung hari, membuat coretan di dinding, atau sekedar merokok, apa saja agar tidak tenggelam dalam cosmic panic. Melalui bakat artistik atau gaya, rasa sakit hidup itu sendiri kadang dapat diubah menjadi pengalaman berharga. Terakhir, sublimasi adalah mekanisme paling langka, di mana kita mengubah penderitaan itu menjadi seni, filsafat, atau pencapaian intelektual. Kesedihan, absurditas, dan rasa hampa ditulis, dipahat, dibentuk dengan indah dalam puisi, musik, lukisan, atau tulisan filosofis. Sama seperti tulisan Zaffe ini, dan sama seperti yang kita lakukan sekarang. Penderitaan diubah menjadi karya yang bisa dibaca dan direnungkan kembali. Inilah ironi dari semuanya. Bahkan percobaan untuk mengenalnya pun adalah bentuk pelarian dari cosmic panic itu sendiri. Keempat mekanisme ini adalah cara manusia menipu diri sendiri agar bisa tetap bertahan. Kita membatasi kesadaran supaya tidak tertelan oleh cosmic panic. Tapi bagi Zaffe, semua ini hanyalah penundaan. Realitas tetap sama. Kita adalah makhluk yang terlalu sadar untuk hidup damai, tapi terlalu lemah untuk menerima kenyataan itu sepenuhnya. Nietzsche pernah berkata bahwa manusia harus melampaui dirinya. Selbstüberwindung, self-overcoming, yaitu dengan menggunakan kekuatan manusia untuk menciptakan nilai baru dan menari di tengah kehampaan dari keberadaan. Manusia adalah sesuatu yang harus diatasi. Apa yang telah kalian lakukan untuk mengatasinya? Segala yang hidup adalah suatu proses mengatasi dirinya sendiri. Nietzsche melihat manusia bukan sebagai tujuan akhir, tapi jembatan menuju sesuatu yang lebih tinggi. Dari yang dia lihat, semua kehidupan mencoba bergerak dengan dorongan untuk mengatasi keterbatasannya. Pada manusia, ini berarti Selbstüberwindung, mengatasi diri, yang berarti berani menolak nilai lama, menciptakan nilai baru, dan menari di tengah kehampaan tanpa pegangan metafisis. Tapi bagi Zaffe, bahkan tarian itu sendiri adalah salah satu bentuk ilusi, sebuah encoring atau sublimasi, atau keduanya, dalam menipu kesadaran. Melihatnya tidak lebih hanya sebagai jebakan demi jebakan akan keberadaan itu sendiri. Semua percobaan penciptaan nilai, bahkan karya seni dan filsafat apapun, menurutnya hanyalah cara halus menipu diri sendiri dari cosmic panic. Zaffe mengatakan, manusia menyelamatkan dirinya dan terus bertahan. Ia melakukan untuk meminjam sebuah ungkapan yang sudah mapan, penekanan lebih atau kurang sadar atas surplus kesadaran yang merusak. Proses ini berlangsung hampir terus-menerus selama kita terjaga dan aktif, dan merupakan syarat bagi kemampuan beradaptasi sosial serta segala sesuatu yang biasa disebut hidup sehat dan normal.
Dan ironinya lagi, seolah-olah kita belum cukup tertampar oleh ironi demi ironi ini. Manusia hidup justru dengan mengkhianati dirinya sendiri. Kita menyelamatkan diri bukan dengan menghadapi kenyataan sepenuhnya, melainkan dengan menekannya, menipu diri kita agar tetap bisa berjalan. Kita tahu bahwa dunia ini absurd, tapi kita pura-pura tidak tahu. Kita tahu bahwa segala sesuatu akan berakhir di liang kubur, tapi kita berpura-pura bahwa cinta, karir, atau keseharian kita, apapun itu, akan menyelamatkan kita nantinya dan memberi kita makna yang abadi, memberi kita harapan yang jelas dan kita yakini pasti akan terwujud menjadi kebenaran. Bayangkan, setiap kali kita tersenyum, setiap kali kita berkata hidup ini indah, sebenarnya di bawahnya ada luka yang terus menganga. Senyum itu bukan cerminan ketulusan, melainkan semacam perban tipis yang kita tempelkan di atas jurang. Zapfe melihat bahwa apa yang kita sebut normal hanyalah hasil represi kolektif. Normalitas adalah kebohongan bersama, kesepakatan diam-diam untuk tidak membicarakan hal-hal yang terlalu dalam, terlalu menyakitkan. Kita menundukkan kepala, bekerja, menikah, bercanda, seolah semua itu adalah tanda kesehatan. Padahal kesehatan mental dalam kacamata masyarakat bukan berarti berani menatap kenyataan sebagaimana adanya, melainkan kemampuan untuk menutup mata darinya. Sehat berarti bisa tertawa ketika di dalam hati tahu bahwa semua akan lenyap. Sehat berarti mampu berdiri di depan cermin tanpa membiarkan pikiran tentang kematian merayap terlalu jauh. Sehat dengan kata lain adalah seni menipu diri, bukan sekali, tapi sepanjang hidup. Agar kita bisa bertahan hidup, kita haruslah menolak melihat kehidupan sebagaimana adanya. Karena untuk bisa tetap waras, kita harus menyangkal sebagian dari kesadaran kita sendiri. Kita tidak berpegang pada ilusi karena mereka benar, melainkan karena mereka perlu. Kepercayaan, ideologi, bahkan rutinitas sehari-hari, semuanya adalah kebohongan yang disepakati. Tembok yang kita bangun agar kita tidak tersapu oleh gelombang cosmic panic. Lihatlah sekeliling kita, berapa banyak orang yang menutupi kelelahan dengan senyum sopan di kantor. Kita menyapa dengan apa kabar dan menjawab baik, padahal seringkali itu sekedar kebohongan kecil. Kebohongan yang kita sepakati bersama demi menjaga kelangsungan interaksi sosial. Kita menertawakan lelucon receh bukan karena benar-benar lucu, melainkan karena tawa itu membuat kita lupa sejenak. Kita bekerja dari pagi hingga malam, menyibukkan diri dengan rutinitas, padahal sebagian besar kerja itu hanyalah cara untuk tidak duduk diam menghadapi pertanyaan, untuk apa semua ini? Orang pergi ke pesta, menyalakan musik keras, meminum alkohol, bersorak gembira. Semua itu tampak seperti perayaan, tapi seringkali hanyalah pelarian. Semakin bising suasana, semakin sunyi batin yang ingin ditutupi. Bahkan dalam hubungan cinta, banyak orang saling berjanji selamanya, padahal di dalam hati tahu tidak ada selamanya bagi makhluk fana. Tapi janji itu tetap diucapkan karena kita butuh jangkar, kita butuh ilusi agar hati bisa tenang. Inilah bukti bahwa normalitas bukanlah menghadapi kebenaran, melainkan kemampuan kolektif untuk menyangkalnya. Yang disebut orang sehat, produktif, bahagia, sebenarnya adalah mereka yang paling berhasil menipu diri dengan konsisten. Karena semakin kita sadar, semakin mustahil untuk hidup dengan tenang. Tetapi kalau kita tidak menekan kesadaran itu, kita sendiri yang tidak akan bisa bertahan. Itu sebabnya manusia hidup dalam lingkaran ironi. Kita menciptakan dunia penuh makna palsu untuk menutupi kehampaan, lalu meyakini makna palsu itu seolah-olah nyata, karena tanpanya kita akan hancur. Kita adalah makhluk yang bertahan hidup bukan karena kebenaran, melainkan karena kebohongan. Zapfe menulis, kehidupan dunia-dunia lain adalah sungai yang menderu, tetapi kehidupan di bumi hanyalah sebuah kolam dan aliran balik. Tanda kutuk telah tertulis di dahi kalian. Berapa lama lagi kalian menendang melawan duri? Tetapi hanya ada satu penaklukan dan satu mahkota, satu penebusan dan satu jalan keluar. Kenalilah dirimu, jadilah mandul, dan biarkan bumi terdiam setelah kalian. Di bagian akhir esai, Zapfe menggambarkan bahwa umat manusia akan terus bermimpi tentang penyelamatan, salvation and affirmation, dan selalu menunggu Mesias baru. Tetapi justru yang datang adalah Mesias terakhir yang tidak membawa harapan apapun. Di sini jelas, Mesias terakhir adalah sosok simbolis yang mewakili keberanian untuk melihat kenyataan sampai ke akar terdalam, bahwa kehidupan adalah cacat biologis, dan solusi terakhirnya adalah berhenti memperbanyak penderitaan dan tidak melahirkan lagi. Inilah puncak dari visi apokaliptik Zapfe.
akan datang satu manusia yang berani menolak semua ilusi, semua perban yang kita sebut kepercayaan moralitas, rutinitas, bahkan seni dan filsafat. Ia akan menelanjangi jiwanya sampai ke inti paling getir dan menyatakan kebenaran yang tak seorang pun mau dengar, bahwa satu-satunya jalan keluar dari penderitaan adalah kepunahan sukarela. Mesias terakhir menurutnya bukanlah penyelamat kehidupan seperti Mesias dari kebanyakan kepercayaan selama sejarah manusia, tapi justru penyelamat dari kehidupan. Dia tidak lagi membawa janji-janji dari langit untuk manusia, tapi justru membawa kesunyian abadi, menawarkan harapan untuk pada akhirnya mengakhiri lingkaran penderitaan manusia. Bayangkan betapa menakutkannya sosok ini. Ia akan dibenci, dicaci, diburu oleh massa, bukan karena ia salah, tetapi karena ia terlalu benar. Karena ia menyuarakan hal yang bertentangan dengan seluruh naluri kehidupan, bahwa keselamatan hanya ada dalam diam, bahwa penebusan hanya ada dalam kesunyian setelah kita berhenti melahirkan penderitaan baru. Disinilah horor sekaligus keindahan dari gagasan Zapffe. Mesias terakhir adalah anti-Mesias, seorang nabi kegelapan yang tidak menjanjikan kehidupan, melainkan membisikkan pengakhiran yang lembut, yang memberikan bimbingan bukan lagi menuju cahaya, tapi justru menuju keheningan. Namun, apakah Zapffe benar? Apakah kesadaran manusia memang sebuah kesalahan fatal dan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah heningnya dunia setelah kita berhenti melahirkan? Apakah semua yang dia katakan itu memang benar-benar satu-satunya solusi dari cosmic panic ini? Sejak ribuan tahun, agama dan filsafat justru berdiri untuk menolak gagasan mengenai apa yang disebut Zapffe sebagai cosmic panic ini. Kekristenan menjanjikan keselamatan melalui iman dan kehidupan kekal. Islam mengajarkan makna penderitaan sebagai ujian menuju surga. Hindu dan Buddha melihat siklus kelahiran dan penderitaan, tetapi menawarkan jalan pelepasan menuju moksha atau nirvana. Semua berusaha untuk mengubah penderitaan menjadi sesuatu yang bisa ditanggung, bahkan sesuatu yang suci. Seperti yang kita pelajari di atas pun, Schopenhauer dan Nietzsche sebagai dua filsuf yang memengaruhi Zapffe dengan mendalam pun tidak memiliki kesimpulan yang sama dengannya. Schopenhauer percaya bahwa kita bisa mencapai pembebasan dari seluruh penderitaan ini dengan askese, yaitu penyangkalan kehendak, dengan secara sadar mencoba untuk mematikan atau menolak kehendak itu sendiri dengan menahan diri dari kenikmatan dan puasan hasrat, melepaskan diri dari dorongan seksual, ambisi duniawi, dan pencarian kesenangan, dan mengembangkan sikap hidup yang lebih berfokus pada kontemplasi, welas asih, dan pelepasan. Penyengkalan terhadap kehendak untuk hidup menampakkan dirinya ketika bersama dengan pengetahuan tentang seluruh hakikat batin dunia. Muncullah ketenangan sempurna yang tidak lagi diganggu oleh hasrat apapun, sebuah kebisuan kehendak. Nietzsche yang juga mengakui penderitaan sebagai sesuatu yang selalu muncul dalam kehidupan manusia, tidak melihatnya menjadi alasan untuk menolak kehidupan itu sendiri. Justru menurutnya, penderitaan adalah bahan bakar untuk melampaui diri, mencipta nilai baru, dan menegaskan eksistensi. Semua kehidupan adalah proses Zigzag Überwinden, mengatasi diri sendiri, di mana tujuan akhir dari kehidupan seharusnya adalah afirmasi kehidupan itu sendiri. Amor fati katanya, mencintai takdir sebagaimana adanya, dengan menari di jurang kehampaan tanpa pegangan metafisis. Kehendak untuk mengatasi diri sendiri dari kehidupan, itulah yang kusebut sebagai apa yang kalian namakan kehendak untuk hidup. Segala yang hidup tunduk pada hukum yang memerintahnya untuk mengatasi dirinya sendiri. Apakah memang benar semua yang berkembang ini hanyalah ilusi seperti yang dijelaskan oleh Zapffe? Apakah agama, filsafat, bahkan seni dan seluruh kebudayaan kita yang sangat banyak sekali dan tidak mungkin disebutkan satu persatu, tidak lebih dari sekadar mekanisme pertahanan yang kita bangun bersama-sama agar tidak runtuh dalam jurang cosmic panic? Bagi Zapffe, jawabannya jelas iya. Semua ini adalah cara untuk menutup mata dari kebenaran telanjang tentang hidup yang absurd. Semuanya hanyalah strategi bertahan hidup. Zapffe akan berkata bahwa setiap doa, setiap pengorbanan, setiap tarian filosofis di atas jurang hanyalah cara lain untuk menipu kesadaran agar bisa tetap berjalan. Namun, kalau kita berhenti dan bertanya kembali, bukankah ide mengenai The Last Messiah ini juga sebenarnya adalah bentuk ilusi? Penolakan kepada semua Mesias, semua penghiburan, semua nilai sebagai ilusi, membuat justru harapan tentang habisnya seluruh kesadaran manusia sebagai bentuk ilusi yang baru. Sebuah narasi, sebuah mitos, sebuah penutup drama, dongeng lain yang kita gunakan untuk menata ketakutan kita. Walaupun bukan seperti biasanya yang selalu mengenai keselamatan, kali ini dia tentang keheningan.
Anti-mesianisme yang dia buat sesungguhnya pun tetap menggunakan bahasa mesianis. The Last Messiah tidak kurang mitologis dibandingkan Prometheus, Zeus, dan Sisyphus. Tetap saja dia itu simbol, panggung, jawaban puitis untuk menenangkan sebagian orang, termasuk Zapfe sendiri, akan sesuatu yang stabil, sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Yang membuat kebenaran sebagaimana adanya yang ingin dia sampaikan pun harus dalam bentuk ilusi, baru dia bisa tersampaikan. Namun cerita seharusnya tetap hanya cerita. Penderitaan mungkin tidak akan benar-benar berakhir hanya karena kita memilih untuk menghilang. Dunia, alam, keberadaan itu sendiri masih akan terus berlangsung dengan misteri dan kepedihannya. Bahkan tanpa kita mungkin bisa mematikan kesadaran kita sendiri, tapi kita tidak bisa mematikan kenyataan itu. Karena meskipun kesadaran dari penderitaan akan binatang di mata air itu lenyap, penderitaan itu sendiri tidak pernah lenyap. Zapfe tidak salah ketika berkata bahwa kesadaran adalah luka terbuka, bahwa hidup adalah sebuah paradoks biologis, dan di balik tawa ada teror kosmik yang tak bisa ditutupi. Tetapi dari kebenaran itu, ia menarik kesimpulan yang bukan satu-satunya jalan. Diam, sunyi, penghentian hidup, itu hanyalah satu ilusi. Ilusi yang menolak beban, lari dari kehidupan itu sendiri dan percaya bahwa semuanya akan terselesaikan dengan sendirinya. Ada jalan lain sebenarnya, menerima seluruh beban itu dan tetap berjalan. Kita tidak pernah membutuhkan Mesias dari awal, karena Mesias hanyalah cermin lain dari ilusi yang kita bangun sendiri. Ia hanyalah simbol harapan, penebusan, penghiburan, agar kita percaya ada sesuatu di luar diri kita yang akan memberi makna. Zapfe percaya bahwa dengan menghilangkan manusia dari muka bumi, menghilangkan kesadaran dari semuanya, mungkin semua akan menjadi baik-baik saja. Tapi kalau dilihat lebih dalam lagi, ini pun bahkan tidak lebih dari sekedar pelarian dan harapan bahwa kita akan selamat pada akhirnya. Manusia sebagai makhluk yang menderita dengan kehidupan yang dipenuhi dengan penderitaan adalah salah satu cara memandang manusia. Tapi sebenarnya cukup reduksionis, karena manusia dan kehidupan terkadang tidak sesederhana itu. Karena meskipun mereka sadar akan semua ini pun, meskipun kebenaran yang paling telanjang dipampangkan di depan mereka dengan jelas, mereka akan tetap memilih untuk hidup. Zapfe benar bahwa kita semua duduk di tepi mata air, memikul kesadaran yang terlalu berat, tapi kita tidak pernah mati di sana. Kita berdiri, haus, terluka, dan tetap meminum air itu. Karena tragedi tidak pernah menjadi alasan bagi manusia untuk menyerah. Justru manusia sangat mencintainya sampai-sampai menciptakan berbagai hal yang muncul darinya. Mungkin memang hanya panggung demi panggung ilusi, tapi manusia tidak pernah ingin tirainya benar-benar jatuh. Tragedi menurut manusia terlalu seru untuk ditinggalkan. Zapfe memang benar bahwa menyebut kesadaran sebagai cacat biologis sebuah pedang yang menusuk pemiliknya sendiri. Tapi mungkin ia lupa, pedang tidak pernah diciptakan oleh kesadaran manusia untuk menebas dirinya sendiri. Walaupun mungkin pedang dari awal diciptakan, meskipun menurut Zapfe pasti ilusi, adalah untuk diayunkan melawan dunia. Walaupun tangan berdarah dan kaki bergetar, bisa saja menebas diri sendiri, iya, tapi itu tidak pernah menjadi tujuannya. Zapfe benar ketika berkata bahwa hidup adalah sebuah tragedi tanpa jalan keluar. Kesadaran adalah beban yang terlalu berat, dan apa yang kita sebut makna hanyalah ilusi yang kita bangun untuk menahan runtuhnya diri. Tapi disitulah letak ironi yang ia lewatkan. Walau kita tahu itu benteng dari pasir, rasa yang muncul di dalamnya tidak pernah palsu. Jika semuanya dihapus dalam ketiadaan, maka hilanglah juga momen-momen kecil yang justru paling jujur. Tertawa bersama sahabat tidak pernah palsu, rasa hangat saat mencintai tidak pernah palsu, air mata yang jatuh di malam sepi tidak pernah palsu. Semua itu mungkin lahir dari ilusi, tetapi semua itu tetap kita alami sepenuhnya. Senyum kecil ketika matahari sore menyentuh wajah kita, aroma kopi yang mengepul di pagi hari, musik yang membuat dada bergetar, percakapan singkat dengan orang asing yang meninggalkan jejak, bahkan rasa sakit ketika patah hati. Semuanya mungkin lahir dari ilusi, tetapi kita mengalaminya sepenuhnya. Menutup mata sebentar setelah lelah, gigitan buah yang segar di hari panas, rasa sakit di otot setelah berolahraga, atau sekedar hembusan angin malam yang menyentuh wajah. Semua itu mungkin tak memiliki makna kosmik, tapi maknanya nyata bagi kita. Kita tahu cinta mungkin hanya permainan kimia, harapan mungkin hanya mekanisme bertahan dari psikis kita, tujuan mungkin hanya konstruksi sosial. Tapi apakah itu menghapus getarannya di dalam dada? Tidak, justru karena kita sadar semuanya fana, kita merasakannya lebih dalam. Senyum itu lebih berharga karena akan hilang, pelukan itu lebih hangat karena terbatas, tangisan itu lebih jujur karena tahu ia takkan selamanya. Tawa kita tidak pernah menunggu Mesias,
pelukan kita tidak menunggu Mesias, tangisan kita yang jujur di malam sunyi tidak menunggu Mesias. Semua momen itu terjadi tanpa izin, tanpa penebusan, tanpa keselamatan kosmik. Semua itu lahir dari kerapuhan kita sendiri, dan karena itu justru murni. Kita tidak menunggu siapapun. Kita sudah hidup, sudah tertawa, sudah menangis, dan itu sudah cukup. Maka memang iya, mungkin kita semua sedang duduk di tepi mata air seperti pemburu itu, tapi kita tidak harus mati di sana. Kita bisa tetap minum, tetap merasakan getir dan manisnya air itu, walau tahu akhirnya kita akan binasa. Karena dalam panggung tragedi ini yang ada bukan hanya luka, tapi juga kejujuran-kejujuran kecil yang akan lenyap jika semuanya diredam dalam diam. Kita tidak pernah membutuhkan Mesias dari awal, karena hidup kita, seberat dan seabsurd apapun, sudah penuh dengan kejujuran kecil yang tidak bisa dipalsukan. Biarkan ilusi tetap berdiri, biarkan kita tetap bermain di panggung ini, karena bahkan dalam ilusi ada kebenaran yang lebih nyata daripada kehampaan total. Kebenaran bahwa kita pernah bermain di panggung ini, kebenaran bahwa kita pernah hidup, kebenaran bahwa kita pernah merasa. Terima kasih.